My name is Panji. I'm from Indonesia. Next week marks exactly 1 year of me moving out to New York to do stand-up. So, thank you. This is all because of Andrew Schultz. 2017, he put out a video, 441. I don't know if you watched this or not, where he did 4 sets on 4 different clubs all in one night. He called it the comedy experience. I watched it. I was like, what a life. So work hard, I save all my money, move to New York. Now I'm like, what kind of life is this? Oh, I can't take all the bombings. I get how everybody's feeling. I'm spending $15 a day to bomb 3 times a day. This is dark. Every time I go home, I hate myself. I'm like, why did you say that? Why did you go after? You didn't write that. You're stupid. You're an idiot. You're 43 years old. You're supposed to start thinking about retirement, not start from scratch. I hate myself. Di .id Weekly Vlog kali ini kita akan ngebahas soal apa yang terjadi selama seminggu ke belakang itu pasti. Tapi kita akan ngomongin soal target pribadi gue di tahun 2023 ini. Sesuatu yang ingin coba gue capai. Salah satunya berkaitan dengan ibadah. Bumper dulu. Oke, selamat datang untuk orang baru yang untuk pertama kali nonton .id Weekly Vlog. Gue soalnya habis melakukan aktivitas promo vlog ini di TikTok, jadi mungkin banyak yang baru masuk. Ini tuh adalah konten di mana gue akan cerita apa yang terjadi dalam hidup gue di New York seminggu ke belakang. Jadi gue jalanin hidup Senin sampai Minggu. Seninnya lu bisa tahu kejadiannya seperti apa. Konten ini rilis setiap Senin. Biasanya gue selalu punya ada sesuatu yang tematik untuk dibahas, tapi yang paling pasti ada sih rutinitas keseharian gue. Nah di episode kali ini gue pengen cerita soal target pribadi. 2 episode yang lalu gue cerita soal target komedi gue, seperti misalnya open mic atau stand up tepatnya minimal 5 kali dalam seminggu. Terus ngebangun IP The Tempe Mentality dengan lebih niat. Terus muncul di lebih banyak podcast. Itu semua bisa lo tonton di 2 episode ke belakang. Nah ini gue mau ngomongin soal target pencapaian pribadi. Tapi sebelum kesana, mari kita ngomongin apa yang terjadi seminggu kemarin. Selama seminggu, intinya gue mempersiapkan sebuah set yang akan gue bawain di perayaan 1 tahun berkarir gue di New York City. Tanggal 25 Januari, itu pertama kali gue stand up. Jadi gue mau bikin tanggal 25 Januarinya itu hari Rabu 2023. Gue mau bawain set yang hanya ngebahas soal pengalaman gue setahun stand up di New York. Tapi untuk itu gue mesti open mic. Nah open mic-nya terjadi di minggu ini. Gue mulai open mic tuh hari Selasa. Hari Senin tuh libur soalnya. Anak-anak libur. Martin Luther King Jr. Day. Susah banget, MLK Day. Jadi libur semuanya, sehingga gue di rumah. Gue menghabiskan waktu sama Dipo sih nyelesain Lego set gue. Dia nyelesain Lego setnya dia, gue nyelesain Lego setnya gue. Akhirnya kita pamerkan. Here we go. Jadi in a weekend we finished this. Actually most of it you did it. Iya. Open mic baru mulai hari Selasa. Gue pertama kali open mic di The Tiny Cupboard, itu di Brooklyn. Itu adalah salah satu open mic yang ada feedbacknya. Right. So I work hard, save all my money. Last year I moved to New York, and after a year I'm like, wow. Sengaja gue pakai karena gue mau mulai set anniversary itu, gue mulai latihannya di Tiny Cupboard. Jadi gue pengen denger mereka ngomonginnya seperti apa, responnya seperti apa. Kemudian hari Rabunya gue open mic 2 kali. Jam 3 gue open mic di The Greenwich Village. Ini juga open mic yang buat gue
gue incer open mic-nya untuk denger respon orang terhadap joke gue. Last year I moved here, and now I'm like, what kind of life is this? Oh my God! I'm spending $15 to bomb 3 times a day. This is depressing. Yang ada kaitannya sama si anniversary ini, karena banyakan komedian kan. Terus udah gitu, malamnya gue ikutan open mic di Producers Club, namanya Dynamite. And so I work hard, save my money, move to New York, and now I'm like, what kind of life is this? This is crazy. I'm spending $10 a day to bomb twice. I hate Ketemu this. Kevin Sanchez, udah lama banget gak ketemu Kevin Sanchez. Nah dia dengerin itu, dia nonton set itu, ketawanya keras banget ya. Abis itu, pas gue selesai, dia tiba-tiba gini. Dia ngajak gue keluar, terus dia ngobrol panjang lebar soal kenapa dia seneng sekali ngelihat gue bawain set tersebut. Udah lama banget nggak ke Washington Square Park. Lo kalau misalkan lagi ada rezeki ke New York dan pengen ngelihat orang aneh ngumpul di satu titik, datang ke sini. Pokoknya semua yang nggak jelas, semua yang aneh, semua yang random, ada yang demo, ada yang dagang, ada yang lari, ada yang olahraga, semuanya ada di sini. Cuman karena lagi musim dingin jadi orangnya dikit. Kalau lagi summer, wah banyak banget. Terus hari Kamis itu open mic-nya cuma sekali. Gue ke open mic-nya di Broadway Comedy Club. Itu juga alhamdulillah responnya oke banget. So I work hard, save all my money, move out to New York, and now I'm like, what kind of life is this? Oh my God, I can't take all the bombings. This is depressing. Every time I go home, I'm like, why did you say that? Fucking idiot, you didn't write that. Don't go off script. Kemudian abis itu gue ke Warkop NYC untuk ketemu sama followers. Ada followers yang pengen ngobrol sama gue. Menyenangkan sekali obrolannya. Membantu membuat gue punya pemahaman yang lebih besar soal Republik kita. Minggu depan tuh, hari Rabu 25 Januari itu persis 1 tahun gue berkarir stand up, atau memulai karir lah di New York. Gue inget itu di Cellar 77. Sekarang tempatnya udah nggak ada open mic lagi. Itu open mic pertama gue tuh. Sejumlah open mic pertama gue tuh nggak direkam karena gue malu, takut salah, takut nggak boleh, takut dimarahin. Jadi gue nggak ngerekam. Terus ada beberapa, setelah belasan kali tuh ada yang gue rekam pakai audio doang. Terus baru kemudian waktu ada open mic dimana gue ngeliat ada orang ngerekam pakai handphone, baru gue mulai ngeluarin. Nah itu yang lu lihat jadi bumpernya .id Weekly Vlog yang gue bergumam itu pakai hoodie biru. Nah itu dia. Nah dalam rangka itu gue di minggu ini lagi nyiapin sejumlah beat dalam rangka gue merayakan setahun anniversary. Jadi open mic kerjanya ngomongin itu doang, dan lucunya respon dari yang ada di open mic, yaitu para komika, itu cukup positif karena mereka ngerti kali keresahannya. Tapi juga mungkin karena mereka akhirnya ngelihat sesuatu yang jujur gitu dari gue. Gue ditarik sama Kevin Sanchez. Habis gue nyobain joke itu di Producers Club, gue ditarik sama Kevin Sanchez. Terus dia bilang, gue seneng liat lu bawain joke kayak gitu. Terus dia bilang gini, percaya sama gue, lu mulai bawain beat-beat kayak gini, lu makin cepat berkembangnya di situ. Makin banyak yang akan ngasih lu kesempatan, kata dia. Gue juga nggak gitu ngerti kenapa, tapi bisa jadi dia benar. Nah hari ini gue mau ngelatih lagi. Rencananya mau 3 open mic di 3 comedy club, Greenwich Village, Grizzly Pear, sama Comic Strip. Kita lihat. Terus itu kan hari Kamis, Jumatnya gue open mic 3 kali. Siang jam 1 gue open mic di Greenwich Village. Kemudian jam 3 gue open mic di
The Grizzly Pear. Kemudian jam 6 jam 6 kalau nggak salah gue open mic di Comic Strip Live. Where he did 4 sets in 4 different clubs in one night. And I was like, oh, he called it a comedy experience. I was like, what a life. And so I work hard, I save money, move out to New York. 1 year later, I'm like, what kind of life is this? Oh my God, I can't take all the bombings. I bomb every day. I paid $50 to bomb 3 times a day. Jadi total berapa tuh? Selasa sekali, Rabu 2 kali, Kamis sekali, Jumat 3 kali. 8 kali open mic. Nah, makin ke belakang, makin jadi setnya, makin numbuh. Walaupun gue masih ngerasa kayaknya masih butuh satu lagi nih open mic ini, masih harus open mic lagi. Nah, jadi di minggu gue ngerekam ini, gue akan open mic lagi. Karena di minggu ini, di Rabunya, gue akan bawain set tersebut. Tapi rasanya menyenangkan sekali sih, melakukan sejumlah open mic yang didesain untuk, sebenarnya kalau gue pikir-pikir tuh sebenarnya lebih banyak menghibur komika daripada orang umum. Karena keresahan-keresahannya itu keresahan-keresahan yang bisa dipahami oleh orang yang lagi berjuang sebagai komika gitu. Mungkin yang umum nggak gitu nangkap, tapi ya gue soalnya ngundang orang Indonesia atau semua orang-orang untuk pada nonton hari Rabu 25 Januari itu di Producers Club Theaters. Harapan gue sih bisa menghibur mereka juga, tapi menurut gue untuk komika yang nonton lebih pecah lagi. Di situ gue ngomongin soal gue di sini gara-gara Andrew Schulz. Terus gue ngomongin soal gue dibanding-bandingin sama Jerry Seinfeld sama Dave Chappelle. Ngomongin soal rasanya habis manggung di depan 7.000 orang, lalu pulang ke New York untuk manggung di depan 4. Rasanya takut bikin nama bangsa jelek karena stand up-nya jelek. Kebayang nggak? Jadi gue stand up-nya jelek, terus jadi yang jelek nama Indonesia. Itu semua dibahas tuh. Semuanya dibahas di set tersebut. Nanti rencananya kalau semua berjalan dengan lancar, set itu khusus, set gue sebutnya mini special. Gue belajar dari Semi Obit. Dia kerjanya bikin full mini special, dia sebut istilahnya. Pas dilihat tuh durasinya 10 menit, ada yang 8 menit. Nah itu caranya Semi Obit ngebungkus namanya aja. Tapi gue emang ngikutin patronnya dia kan, seperti yang kita udah bahas minggu lalu. Nah gue rencananya mau rilis tuh, nanti klip potongan-potongannya bakal gue taruh, tapi utuhnya juga akan gue rilis. Nanti semua orang bisa nonton walaupun bukan member. Open mic-nya yang cuma bisa ditonton sama member. Sangat seru. Gue sih mau memastikan tanggal 25 ini yang nonton rame aja biar asik lah gitu. Suara ketawanya asik. Nah, di luar itu gue juga mau atau sudah bahkan menjalani apa yang memang mau gue targetkan. Belum semua, tapi beberapa udah mulai dijalanin. Nah, ada 4 target gue untuk pencapaian pribadi. Yang pertama kaitannya sama makan. Tahun ini gue mau mengubah diet gue. Diet itu bukan ngurangin makan ya, diet itu pola makan. Gue mau mengubah pola makan gue dari plant-based ke Mediterranean diet. Sebenarnya gue bikin konten itu secara spesifik. Akan rilis di YouTube, gue tungguin aja. Tapi gue geser. Mediterranean diet itu pada dasarnya 75% plant-based, sisanya ikan, laut-lautan. Gue ngelakuin ini karena gue mau lebih dalam lagi memfokuskan performa, kapasitas diri gue dari sisi performa otak, performa
Karena sebagai stand up comedian yang dibutuhkan emang otaknya mesti tajam, otaknya mesti dipakai terus, tapi juga gue harus disiplin masukin apapun ke dalam tubuh yang akan membantu otak gue oke gitu. Salah satunya ngurangin gula dengan drastis, tapi sebenarnya lebih banyak masukin ikan. Gue baca, nonton tepatnya konten banyak banget yang sebenarnya intinya adalah kalau kesehatan otak adalah sesuatu yang ingin lo fokusin, maka ikan tuh harus lebih banyak ada di dalam diet lo. Nah, karena gue juga kemarin plant-based itu fokusnya ke kesehatan, bukan karena ya gue bukan vegan gitu. Kalau vegan kan bener-bener jangan sakiti hewan gitu kan, jangan rusak bumi gitu. Kalau gue kan bukan ke situ arahnya, gue kan lebih kepada untuk performa diri. Maka gue akan cari yang paling optimal untuk performa diri gue. Jadi gue akan geser ke Mediterranean diet, yang mana gue yakin akan longgar juga. Karena longgarnya itu yang membantu gue bisa justru konsisten panjang. Karena gue plant-based 3 tahun loh. 19, 20, 21, 22, iya benar. Masuk ke tahun keempat nih, 2023. Tapi di 2023 akan jadi Mediterranean diet. Jadi itu yang akan gue coba untuk capai. Gue mau coba lebih disiplin Mediterranean diet. Cemilan gue aja, cemilan yang membantu membuat kualitas otak jadi lebih oke gitu. Lebih banyak makan kacang-kacangan sama lebih banyak makan blueberries. Jadi nanti kita lihat apakah ini berhasil. Ini target pertama. Target kedua adalah kembali baca buku. Jadi setelah pindah ke sini kan jadi nggak banyak baca buku. Nah gue mau banyak baca buku lagi. Dan saat ini gue lagi baca 2 buku. Gue kalau baca buku memang secara rata-rata selalu 2 dalam satu periode. Yang ini adalah Emotion by Design. Yang ini adalah Inside Comedy. Ini David Steinberg, ini Greg Hoffman. Gue tuh kalau baca, kalau lagi getol yang ini, jalan ini terus. Ketika waktunya misalkan bosen gitu ya, gue geser ke sini. Nggak ada patokan harus baca berapa banyak, tapi tadinya gue mau ngomong siapin 1 hari 1 jam baca buku, tapi realisasinya ternyata hampir tiap hari baca buku juga, apalagi karena dua-duanya bagus banget sih bukunya, gue suka. Untuk lo yang penasaran, David Steinberg ini stand up comedian yang sangat terkenal di Amerika terutama. Dia itu kayaknya puncak karirnya tuh mungkin tahun 70-an, tahun 80-an, puncak karirnya. Dia ini waktu itu sama media disebut-sebut sebagai perkawinan silang antara Woody Allen dengan Lenny Bruce. Perkawinan silang antara Lenny Bruce dengan Woody Allen. Dan kalau lo tahu 2 nama itu, perkawinan silang itu berarti wow. Oh ya, kayak Woody Allen tapi juga kayak, karena David Steinberg Jewish, Lenny Bruce Jewish. Lenny Bruce adalah stand up comedian yang membuat kesenian komedi ini tampak seperti sebuah social commentary. Lenny Bruce orangnya. Kalau Mort Sahl adalah komedian yang kemudian sendirian tapi pakai baju biasa aja. Lalu berevolusi ke si Lenny Bruce itu. Lenny Bruce ini sering banget masuk penjara gara-gara stand up. Terus Woody Allen, dunia kayaknya lebih kenal dia sebagai seorang penulis dan penyutradara, idolanya Raditya Dika. Nah, perkawinannya adalah si David Steinberg ini. Inside Comedy juga adalah konten talk show oleh David Steinberg juga. Orangnya baru meninggal tahun ini kalau nggak salah. Tahun lalu baru meninggal. Tapi ini buku tuh menyenangkan banget untuk gue karena banyak cerita tentang stand up atau progresi kesenian stand up dari eranya Lenny Bruce sampai era sekarang, sampai era si David Steinberg meninggal. Salah satu yang menarik adalah kesaksian pertama orang yang nonton Lenny Bruce. Kayak gue pernah dengar Lenny Bruce, lu bisa temukan itu di YouTube, lu bisa dengar audionya. Tapi gue nggak pernah dengar cerita orang yang nonton Lenny Bruce. Kalau lu nonton The Amazing Miss Maisel ya kalau nggak salah, The Wonderful Miss Maisel, itu series di Amazon Prime tentang stand up comedian perempuan. Itu ada karakter Lenny Bruce juga. Tapi dari David Steinberg ini, gue diceritain kesaksian pertama orang yang nonton Lenny Bruce. Seneng gitu gue ngelihat karena
setiap kali gue baca sejarah-sejarah stand up di sini, gue tuh selalu berkaca, itu tuh lagi terjadi sekarang di Indonesia. Indonesia ini masih era-era baru banget, orang baru 10 tahun. Baru 10 tahun kesenian ini. 11 kalau stand up Indo. Jadi emang masih muda sekali. Era-era itu adalah era-era yang lagi gue baca di sini. Ini menarik sekali. Terus yang juga lagi gue baca adalah si Emotion by Design. Greg Hoffman ini nulis buku, tulisnya Creative Leadership Lessons from Life at Nike. Dia adalah CMO Nike Global, Chief Marketing Officer Nike Global. Kalau lu tahu campaign-campaign Nike, itu datangnya dari orang ini. Termasuk campaign terakhir yang dia pegang itu adalah yang sama Colin Kaepernick. Tahu kan? Yang fotonya Colin Kaepernick close up, hitam putih, itu dia yang ngerjain. Yang sempat rame banget, yang orang-orang pada bakar sepatu, gitu-gitu. Tapi terus gitu, pada akhirnya kelihatan bahwa hasilnya oke. Terus gue mikir, gila kayak apa ya? Kayak apa pengalaman dan ilmu yang diberikan sama orang yang pernah megang Chief Marketing Officer-nya Nike. Terus dia pernah ngejabat juga jadi Vice President Brand Creative Global. Jadi gue banyak baca dan seru banget. Dia ini awalnya intern di Nike. Intern. Tapi terus udah gitu pada akhirnya dia jadi memimpin orang-orang yang tadinya dia intern untuk orang itu. Tapi dia jadi memimpin, abis itu akhirnya jadi megang jabatan yang sangat penting banget di Nike. Menarik sekali, bukan cuma soal karir, tapi soal sudut pandangnya terhadap branding, gimana caranya ngebangun tim marketing, atau bahkan tim desain yang berani untuk ngambil resiko. Bukunya menarik sekali. Mungkin gue kadang-kadang kalau lagi baca buku tuh suka kepikiran, pengen ini deh, pengen ngebahas sebagian kecil dari yang gue baca. Kegiatan tadi mungkin ditungguin sama beberapa orang. Kapan nih Panji ngintip mikrofonnya? Maaf, minum air putih. Banyak yang komplain soalnya. Gue gak suka dengerin Panji minum kopi atau minum air. Mohon maaf. Saya mau gue apa? Masa matiin dulu? Gak tau lah. Tapi itu target kedua gue. Yang pertama Mediterranean Diet. Yang kedua baca buku. Yang ketiga lari. Gue mau balik lari 212. 212 kayak aksi. Mungkin harusnya 121 ya ngomongnya ya. Lari sehari, libur 2 hari, lari lagi sehari, libur 2 hari gitu, 121. Tadi gue nyebutnya 2 hari libur, 1 hari lari, 2 hari libur, 1 hari lari. Tidak langsung, pelan-pelan akan kesana lagi. Karena dulu sebelum pandemi itu rutinitas gue. Lari itu bisa, bukan sebelum pandemi nih, di pandemi tahun 2020, 2021 tuh lari tuh gitu tuh. Sehari lari, 2 hari libur, sehari lari. Nggak banyak-banyak, 5 kilo, tapi rutin. Nah di sini dingin banget. Pelan-pelan nanti kita lihat gue bisanya seperti apa. Tapi ini dingin banget sih. Terang sih terang, dingin. Walaupun orang di Central Park lari-lari aja, tapi kan mereka kan akam sih ya. Badannya udah terbiasa, sehingga diajak lari bisa. Kalau gue aduh. Nanti kita lihat lah. Moga-moga gue bisa. Tapi gue pengen lebih disiplin lari lagi. Karena lari itu bukan cuma untuk kesehatan gue, tapi untuk pala gue biar gue disiplin gitu. Yang keempat, pengen lebih rajin sholat. Sebenarnya buat gue tuh sholat tuh ada manfaatnya loh. Maksudnya di luar bahwa gue menghadap Tuhan, tapi gue nggak tahu lu ngerasain ini juga atau enggak. Tapi gue sering banget dapat ide pas sholat, nggak khusuk ya. Gue sering banget dapat ide pas sholat atau pas kelar sholat. Kayaknya sholat itu sedikit banyak jadi semacam meditasi. Tapi gue nggak mau bilang sholat itu meditasi ya. Ntar orang pada tersinggung. Tapi ada kesamaan unsurnya. Karena gue juga belajar meditasi. Sama di meditasi itu juga karena gue present di sini, nggak mikir apa-apa lagi. Dari kepala tuh suka maju ke depan tuh. Karena kita kan kalau meditasi ya,
tidak memikirkan apapun, bahkan di awal-awal kalau belajar meditasi itu untuk membantu lu fokus pada tidak semuanya. Gimana cara membahasakannya ya? Perhatian lu ditujukan kepada sesuatu tapi bukan dunia ini. Bukan kerjaan lu saat itu, keresahan lu, nggak ke situ. Akhirnya dari dalam benak tuh muncul tuh semua tuh. Tapi mirip kayak sholat. Gue pikir-pikir daripada meditasi, mending sholat. Emang kewajiban gue. Karena gue tuh emang butuh waktu kadang-kadang untuk balik lagi disiplin sholat. Dari buka sejadahnya dulu, naruh sarungnya dulu, cek kiblatnya dulu. Tapi moga-moga itu bisa dilakuin, 4 itu bisa dilakuin. Geser ke Mediterranean diet, rajin baca buku, rajin lagi lari, rajin lagi ibadah. Rajin baca buku itu sebenarnya datang dengan target tertentu juga. Gue tahun ini nulis buku lagi. Saya tahun ini akan kembali menulis buku. Dan kelihatannya lebih banyak di gue nulis buku. Udah lama gue gak nulis buku sebenarnya. Rilis buku sering, tapi udah lama gak nulis buku. Kayaknya sejak Juru Bicara itu kan kumpulan tulisan blog. Septic Tank bukan gue yang nulis. Persisten bukan gue yang nulis. Terus Pecahkan bukan gue yang nulis. Bersama dengan gue. Kayak Seth Godin nulis buku. Itu bukan Seth Godin yang nulis. Dia punya tim penulis. Dibantu sama penulisnya. Nah sama. Buku-buku gue selama ini juga kayak gitu. Pecahkan kan bareng sama Ulwan. Nah sekarang tapi gue akan nulis sendiri. Lagi kelihatannya. Bukunya apa? Tungguin aja. Tapi membaca ini membantu gue masuk dalam mindset penulisan buku. Yang moga-moga bisa rilis di tahun ini juga. Itu aja untuk sekarang di .id Weekly Vlog. Minggu depan akan menyenangkan. Minggu depan adalah perayaannya, anniversary gue stand up 1 tahun di New York City. Terus ada hal-hal baru juga yang seru. Jadi kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Giving me much more reason to miss Indonesia. Yeah. People are not like this in Indonesia. Orang gila. Apa kamu bilang? Orang gila. Emang iya. Emang iya orang gila emang di sini semua, Dek. Orang gila.